Ya, baik Ibu, kita lanjutkan. Ibu Bapak kita lanjutkan sahabat semuanya. Ya. Selanjutnya, ya, pentingnya kompetensi guru di era postmodernisme ini adalah sangat penting ya Ibu Bapak. Ada 4 poin, diantaranya yaitu adalah bagaimana kita berpikir kritis, ya, kemudian kolaborasi, adaptabilitas, literasi digital. Ada 4 ya Ibu. Apa Bu? Ibu Bapak ya. Berpikir kritis, kolaborasi, adaptabilitas, literasi digital. Kita bongkar satu-satu ya. Jadi untuk berpikir kritis, sebagai guru, dosen ataupun tenaga pendidik harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah kompleks. Bisa memecahkan masalah yang kompleks. Hal ini bisa membudayakan tumbuh budaya bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar mandiri, tapi berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan dalam konteks apa? Peminatan dirinya, kebutuhan secara lahiriahnya, secara batiniahnya, mereka harus paham. Sehingga Ki Hajar Dewantara ya menginginkan ataupun memiliki pemikiran terhadap pendidikan di Indonesia itu adalah bagaimana anak kita itu hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya justru saat ini ekosistemnya berbeda. Zamannya pun juga berbeda. Jangan kita samakan di era 70-an. Jangan samakan kita di era 60-an. Jangan samakan pendidikan di era 90-an. Kita harus mulai berpacu kepada zaman. Karena kodrat zamannya dan kodrat alamnya sudah berbeda. Sehingga kita dorong agar anak berpikir kritis. Sebelum kita mendorong, kita pun juga sebagai guru harus memiliki kompetensi, yaitu salah satunya itu adalah berpikir kritis. Ini adalah salah satu kompetensi penting di pendidikan era postmodern. Yang kedua adalah kolaborasi. Kenapa dalam budaya Indonesia adanya gotong royong, bukan budaya kompetensi. Indonesia merdeka itu atas dasar gotong royong, atas dasar persatuan, atas dasar kebersamaan, bukan atas dasar kompetensi atau bukan kompetisi. Ya. Sehingga nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kegotong royongan, kolaborasi, istilah bahasa saat ini, kolaborasi itu sangat penting sebagai kita guru yang hidup di era postmodernisme ini. Ya, keterampilan kolaborasi ini sangat diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Yang seperti apa inovatif dan maknanya? Jelas, itu berkaitan dengan tadi ya, berbagai keberagaman budaya, gaya hidup dan lain sebagainya, pluralisme ya, yang tadi sebagai karakteristik masyarakatnya itu harus kita kolaborasikan. Bahkan kita sebagai tenaga pendidik nggak usah gengsi ya, kita harus berkolaborasi dengan anak didik kita. Ya. Bagaimana kita kolaborasi membangun, menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang humanis, yang menyenangkan, yang menyerukan. Tidak lagi ketika kita datang ke kelas, anak-anak itu gimana gitu ya, takut sama kita. Tidak. Justru ketika kita menyampaikan kesan pertama, menerima peserta didik, apapun keadaannya, kita pun juga akan diterima oleh mereka. Maka kolaborasi itu adalah kunci kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di era postmodern. Yang ketiga, adaptabilitas. Apa sih sebetulnya adaptabilitas itu? Yaitu ibu guru atau bapak guru ataupun dosen harus fleksibel, ya. Harus fleksibel dan beradaptasi dengan cepat terhadap adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Yang tadi, ya, yang materi sebelumnya yaitu ketidakpastian. Kita harus mulai
mulai terus beradaptasi sebagai halayaknya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang makhluk beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap kondisi dan lain sebagainya, itu adalah kuncinya ya ibu bapak semua. Terus yang keempat adalah literasi digital. Meskipun kita tidak bisa menguasai teknologi secara keseluruhan, setidaknya kita belajar. Setidaknya kita bisa memahami, kita literasi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menguasai teknologi secara perlahan, terampil digital, itu bisa menjadi sebagai kunci untuk pembelajaran yang efektif. Contoh misalkan kita melaksanakan kegiatan webinar online dengan siswa kita ya, ataupun melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, itu adalah sebagai kuncinya ya. Ataukah kita membuat sebuah aplikasi, ataukah kita melakukan outing class dengan menonton film yang memiliki nilai menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, itu sekarang sudah tidak sudah biasa ya, harus bisa dilakukan. Anak-anak kita itu setiap hari pakai gadget, bener nggak? Pasti. Terus kita di sekolah harus bagaimana? Setiap hari mereka belajar walaupun main game ya, walaupun nonton YouTube, TikTok, scroll TikTok, ya kita pun juga tidak bisa menafikan. Kita harus terjerumus, harus masuk di literasi digital itu. Ya. Karena untuk apa? Untuk bisa mendampingi mereka, mengarahkan mereka, memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka tumbuh besar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.